Amankan pencuri motor polisi di Masa. Viral, siswi SD diduga jadi korban perundungan di sekolah. "77 kasus curanmor begal terungkap, 69 tersangka diamankan. Pencuri motor babak belur di Masa. Halo, selamat pagi pemirsa setia Catatan Kriminal. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda. Program yang menyajikan sejumlah informasi kejahatan yang terjadi di masyarakat dari seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Dea Mulia, inilah Catatan Kriminal selengkapnya. Informasi kami awali pemirsa, seorang anggota polisi tidak sadarkan diri setelah dimasa sekelompok orang saat mengamankan pencurian motor di Desa Gunung Pincung, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Video amatir yang merekam detik-detik Bribka Hikmah Hidayatullah, anggota Polsek Cibung Bulang, Polres Bogor, Jawa Barat, dimasa sejumlah warga viral di media sosial. Korban dimasa sejumlah warga saat berupaya mengevakuasi pelaku pencurian sepeda motor dari amuk massa. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka di bagian kepala belakang akibat dihantam hebel dan batu. Korban kemudian diamankan ke RSUD Lewiliang guna mendapatkan perawatan medis. Menurut warga sekitar, kurang tahu baptisan ya. Menurut warga sekitar katanya korban ini lagi mengamankan pelaku curanmor di daerah Gunung Pincung. Nggak tahu desa apa ya. Mengamankan keadaannya maghrib dan hujan lebat. Tiba-tiba ada warga yang menembak kepala korban. Saat ini kondisi Bribka Hikmah Hidayatullah masih terbaring lemah di ruang IGD RSUD Lewiliang dan aparat kepolisian masih memburu para pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, video yang memperlihatkan aksi perundungan terhadap seorang siswi sekolah dasar di Kabupaten Lampung Timur, Lampung viral di media sosial. Korban diduga mengalami intimidasi dan kekerasan fisik. Sejumlah teman satu sekolahnya hingga mengalami trauma dan luka memar. Rekaman video ini viral di media sosial setelah memperlihatkan dugaan aksi perundungan terhadap seorang siswi kelas 5 sekolah dasar berinisial NA. Peristiwa ini terjadi di salah satu sekolah dasar negeri di Kecamatan Melinting, Kabupaten Lampung Timur, Lampung saat jam istirahat berlangsung. Mirisnya, sejumlah siswi lain yang melihat kejadian hanya menonton tanpa membantu memisahkan. Pihak keluarga melaporkan ke Polres Lampung Timur. Berdasarkan keterangan orang tua, korban diduga sudah lama menjadi sasaran perundungan yang dipicu oleh saling ejek antar anak. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka memar pada tubuhnya, serta mengalami trauma psikologis hingga takut kembali bersekolah. Hingga saat ini, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Lampung Timur masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan dari korban, para saksi, pihak sekolah, dan orang tua anak yang terlibat. Bullying atau kekerasan terhadap anak itu sudah masuk laporannya. Kemudian kita akan melakukan langkah-langkah penyelidikan di sini dengan mengklarifikasi dan juga memanggil para pihak yang terkait dan juga berkoordinasi dengan P3. Kalau untuk kondisi korban, kemarin sudah kita lakukan pemeriksaan, sementara yang nampak jelas itu adanya trauma. Dalam kasus ini, petugas berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk memberikan pendampingan psikologis kepada korban, serta mengupayakan penyelesaian sesuai ketentuan peradilan anak. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Polres Metro Bekasi Kota mengungkap 77 kasus tindak pidana curanmor dan begal selama pelaksanaan Operasi Berantas Jaya 2026 di wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari pengungkapan ini, polisi mengamankan 69 orang tersangka dengan 18 diantaranya merupakan residivis yang kembali terlibat dalam aksi kejahatan.
Polres Metro Bekasi Kota mengungkap 77 kasus tindak pidana curanmor dan begal dalam pelaksanaan Operasi Berantas Jaya 2026 yang berlangsung di wilayah hukum Kota Bekasi. Petugas menangkap para pelaku curanmor dan begal yang selama ini beraksi di sejumlah lokasi di Kota Bekasi. Petugas menyita kunci letter T, senjata tajam, hingga airsoft gun yang diduga digunakan untuk melancarkan aksi kejahatan. Kapolres Metro Bekasi Kota Kombes Pol Kusumo Wahyu Bintoro mengatakan Operasi Berantas Jaya 2026 dilaksanakan mulai 4 Juli hingga 18 Juli 2026. Dari 77 kasus yang terungkap, petugas mengamankan 69 orang tersangka dengan 18 diantaranya merupakan residivis. Barang bukti yang disita yaitu 23 unit sepeda motor, sejumlah telepon genggam, 15 buah kunci letter T, 3 airsoft gun, serta 2 unit mobil. Bekasi Kota akan mengadakan kaitan dengan rilis kasus-kasus yang sudah berhasil kita ungkap, khususnya selama pelaksanaan Operasi Berantas Jaya 2026 yang diadakan mulai dari tanggal 4 Juli sampai dengan rencananya nanti sampai dengan tanggal 18. Jadi ini masih on progress, masih berjalan. Sampai dengan saat ini kita berhasil mengungkap 77 kasus, dan dari 77 kasus itu kita mengamankan 69 pelaku. Di antaranya 18 orang ini adalah termasuk residivis. Para pelaku curah sejerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara. Sedangkan pelaku curanmor atau pencurian dengan pemberatan dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana hingga 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, 1 dari 2 pelaku pencurian motor babak belur di masa. Usai tertangkap tangan membawa lari motor warga yang terparkir saat sedang nobar Piala Dunia di Jalan Timpopo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Sementara rekan pelaku melarikan diri. AA, seorang pelaku pencurian motor menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Timpopo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pencuri motor ini nyaris tewas usai tertangkap tangan membawa kabur motor warga yang sedang terparkir di lokasi nobar Piala Dunia 2026. Aksi pelaku pertama kali diketahui warga yang curiga melihat gerak-gerik kedua pelaku. Kedua pelaku kemudian dikejar dan warga berhasil menangkap AA, sementara satu rekannya lolos dari kepungan. Aparat kepolisian mengevakuasi pelaku dari amukan warga dan membawanya ke Mapolres Goa. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku nekat mencuri karena butuh uang untuk bermain judi online serta taruhan Piala Dunia. Tim kami, tentunya dari unit Resmob, Satreskrim Polresta Goa, telah mengamankan pelaku dugaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor atau curanmor bertempat di Jalan Timpopo, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Pelaku yang berhasil diamankan saat itu, sebenarnya pelaku ada 2, namun pada saat kejadian, ketika pelaku melakukan aksinya, dalam hal ini melakukan pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan kunci T, letter T, pelaku terlihat oleh masyarakat, sehingga masyarakat mengejar pelaku. Kemudian dari tim kami mengetahui ada pengejaran tersebut, juga melakukan pengejaran terhadap kedua pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku AA masih menjalani pemeriksaan intensif di ruang Satreskrim Polres Goa. Polisi juga masih melakukan pengejaran terhadap satu pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian Polres Pandeglang membekuk 3 anggota komplotan pencurian kendaraan bermotor yang kerap meresahkan warga di wilayah hukum Pandeglang. Petugas mengamankan belasan unit sepeda motor hasil curian beserta sejumlah peralatan aksi kejahatannya.
3 pelaku pencurian ini diamankan unit reaksi cepat atau tim URS Polres Pandeglang di wilayah Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ketiganya adalah CJ dan ED sebagai eksekutor pencurian serta ESEN yang bertindak sebagai penadah barang curian. Ketiganya ditangkap setelah kepolisian melakukan serangkaian penyelidikan mendalam berdasarkan laporan dari masyarakat. Petugas menyita 17 unit sepeda motor berbagai merek hasil curian, sejumlah kunci letter T, senjata tajam, serta beberapa alat lain yang digunakan pelaku saat beraksi. Diketahui para pelaku beraksi di sejumlah lokasi berbeda dengan menyasar sepeda motor yang diparkir di area permukiman warga maupun tempat umum. Petugas masih terus melakukan pengembangan guna mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang lebih besar. Pencurian kendaraan bermotor dari 17 kendaraan bermotor roda 2 yang kita amankan ini terdapat 3 orang kita amankan, 2 sebagai pelaku dan 1 adalah sebagai penadah dengan berada di beberapa TKP. Ada 7 TKP yang sementara ini hasil pengungkapan kita dan masih kita kembangkan lagi. Dari 17 ini terdapat 7 TKP. Yang pertama adalah di Cimanggu. Di Cimanggu ada 2 TKP. Yang pertama di desa Cimanggu sendiri dan yang kedua di desa Tangkil Sari. Kemudian TKP kedua adalah di Cigelis. Di Cigelis juga ada 2 TKP. Yang pertama adalah di TKP di Banyuasi Cigelis dan yang satu lagi adalah di desa Cigelis, Kecamatan Cigelis, tepatnya di Kampung Cipatis. Para pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan, serta pasal penadah barang curian dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat gabungan mengungkap kasus peredaran obat keras Etomidet di kawasan Bandara dan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Petugas mengamankan 2,2 kg bruto cairan Etomidet yang disamarkan dalam 2 botol kemasan sampo. Aparat gabungan Bea Cukai dan Polres Bandara Soekarno-Hatta membongkar peredaran obat keras Etomidet di kawasan Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Petugas menemukan 2 rumah elit di kawasan ini yang diduga sebagai tempat perakitan atau home industry cartridge Etomidet. Ribuan cartridge kosong serta berbagai peralatan yang digunakan untuk memindahkan cairan Etomidet ke dalam cartridge siap edar ditemukan di lokasi ini. Seorang warga negara Singapura yang diduga sebagai peracik juga diamankan. Pengungkapan ini berawal dari penemuan 2.200 gram bruto cairan Etomidet yang dikamuflase dalam 2 botol kemasan sampo. Kasus dari tangkapan yang didapat di Soekarno-Hatta berupa 2 botol cairan Etomidet, tapi dia masih disamarkan dalam kemasan sampo. Jumlahnya sekitar 2.200 gram bruto. Nah, karena itu masih dalam cairan besar, kami koordinasi dengan Polres. Ini pasti akan berujung ke clandestine lab atau home industry, Pak Kapolres ya. Makanya dilakukan kontrol delivery paket tersebut dan ujungnya sampai di sini di sebuah perumahan klaster di kawasan PIK Pantai Indah Kapuk seperti itu. Dan ternyata memang di dalam kami juga menemukan cartridge kosong dan alat yang digunakan nanti untuk menuang Etomidet tadi ke dalam cartridge-nya. Setelah menemukan adanya Etomidet, kami melakukan pengembangan bersama sampai dengan di kawasan perumahan di Pantai Indah Kapuk ini. Dalam pengembangan itu kita menemukan ribuan cartridge yang sudah siap untuk dilakukan produksi massal. Nah, untuk saat ini kami masih dalam pengembangan lebih lanjut dan hari ini kita melakukan rekonstruksi bersama dengan rekan
Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, dan ke depan kita akan sampaikan lebih rinci dalam konferensi pers terkait dengan hasil pengembangan. Pengungkapan ini masih terus dikembangkan untuk mengungkap seluruh jaringan serta alur pasokan bahan baku etomidate yang diduga berasal dari luar negeri. Dari Tangerang, Banten, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, seorang pria asal Ciamis, Jawa Barat ditangkap aparat kepolisian Polres Garut, Jawa Barat setelah dilaporkan atas dugaan penipuan. Pelaku ditangkap setelah merobohkan rumah calon mertua untuk direnovasi, namun tidak mampu membayar tagihan material bangunan. Apes betul nasib perempuan asal kampung Cihonce, Desa Banjarwangi, Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat. Dia harus kehilangan rumah orang tuanya setelah dirobohkan pria idamannya yang berjanji merenovasinya. Kejadian ini bermula usai korban bernama Mimin berkenalan dengan pria berinisial NS di media sosial Facebook. Mimin diimingi akan dinikahi dan rumah orang tuanya akan direnovasi. Saat pelaku datang ke kediamannya, Mimin meminta restu kepada sang ayah. Namun saat rumah dirobohkan dan material bangunan dipesan, pelaku tidak sanggup membayar tagihan mencapai 113 juta rupiah dari toko bangunan. Murka atas perbuatan yang dilakukan pelaku, keluarga Mimin kemudian melaporkan kejadian ini ke kantor polisi. Mulainya dari Facebook, perkenalan gitu. Terus dia minta ketemulah ke sini, kata aku tuh jangan ke sini, soalnya kita kan orang nggak punya, tagihan banyak, ya banyak utang lah istilahnya. Kata dia biarin orang kita nanti utang-utang apa dilunaskan. Makanya itu ya inilah sampai kejadian itu tanggal Selasa dia datang ke sini, langsung ke rumah orang tua. Ya perjanjian itu langsung hari Rabunya dia minta ke material, padahal kita enggak istilahnya nggak minta harus begitu, enggak. Kalau seandainya dia terus kata dia, ya ini kan katanya dari ini katanya nanti kalau kesini ada pejabat-pejabat apalah istilahnya gitulah, jadi manis lah istilahnya. Ngajak adik, anak, ya termasuk saya ya berempat lah ke material. Ya langsung dia ituin barang gini udah ngambil, udah nota, nanti jam 2 katanya dia kasih transfer kata dia itu. Nyatanya yang dari material itu otomatis pergi ke itu telepon terus katanya, memang terus ya udah itu nggak ada kecurigaan lah istilahnya. Kata dia nunggu nanti jam 1 jam ini ya blak ya begitulah. Ya ternyata hari Jumat orang yang udah pada kerja ya istilahnya butuh kopi apa gitu. Jadi gimana? Ditanyain itu sama anak, didesak, Pak ini gimana? Rumah kan udah dirobohin, ini yang kerja banyak. Sedangkan mama yang dari warung aja udah habis, uang apa semua pinjem dari orang apa udah habis uang, nggak ada. Kata anak saya, jam berapa ini mau ditransfer tadi jam 5, sekarang jam 9. Terus gimana ini? Terus kata dia nanti kok banyak istilahnya banyak inilah katanya jangan banyak bicara. Nanti juga itu dari atas bosnya itu katanya nanti di transfer. Nyatanya nggak ada gitu ya. Nggak ada, gagal gitu. Polisi menyatakan modus tipu-tipu yang dilakukan pelaku terbilang unik. Pelaku mengaku sebagai sultan yang banyak uang dan mengimingi korban merenovasi rumahnya. Telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh saudara NS, 47 tahun, warga Kabupaten Ciamis, kepada saudara 4, warga Kecamatan Banjarwangi, Kabupaten Garut, di mana pelaku ini menjanjikan akan merenovasi rumah korban dan menikahi anak dari korban yang kenal melalui media sosial. Akan tetapi setelah rumah korban dibongkar, pelaksanaan renovasi tersebut tidak terlaksana, dan ketika dicek ke toko bangunan tempat di mana memesan bahan-bahan bangunan, semuanya belum dibayar. Peristiwa ini menjadi contoh bagi wanita maupun pria agar tidak mudah percaya
kepada seseorang yang baru dikenal lewat media sosial. Kini orang tua Mimin harus mengungsi ke rumah anaknya karena kediamannya telah dirobohkan. Kasus ini ditangani unit Jatanras Polres Garut. Di redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, lupa mencabut kunci kontak motor milik pekerja pemasangan jaringan internet atau Wi-Fi digasak maling di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Petugas berhasil menangkap pelaku saat tengah berpatroli keamanan. Inilah detik-detik kamera pengintai CCTV merekam jelas aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Tambora 3, Jakarta Barat. Seorang pelaku pencurian sepeda motor menyasar sepeda motor pekerja pemasang jaringan internet atau Wi-Fi yang sedang bekerja di rumah pelanggannya. Pelaku dengan leluasa membawa lari motor korban karena kunci kontak motor masih menempel. Berbekal rekaman CCTV ini, petugas berhasil menangkap pelaku saat tengah melakukan patroli di kawasan Jembatan 2 Tambora. Kapolsek Tambora, Jakarta Barat, AKP Wahyu Hidayat mengatakan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait keberadaan motor korban yang telah dijual oleh pelaku senilai 2,5 juta rupiah di kawasan Angke. Saudara AZ bersama dengan rekan kerjanya berangkat ke Jalan Tambora 3, RT 3 RW 3. Di sana dia melaksanakan pekerjaan yaitu pemasangan WiFi. Setibanya di lokasi, motor yang dikendarain oleh korban diparkir tidak jauh dari tempat korban melakukan pemasangan WiFi. Selama beberapa menit mereka bekerja, rekan dari korban memberitahukan korban bahwa motor yang dikendarai korban yaitu Honda Vario warna putih merah telah hilang di tempat mereka parkir. Setelah itu, korban bersama rekannya meminta bantuan warga setempat melakukan pengecekan CCTV yang berada di TKP. Setelah dilakukan pengecekan, terlihatlah satu orang mengambil sepeda motor milik korban yang dimana motor tersebut lupa kunci kontak yang dicabut oleh korban pada saat melakukan pekerjaannya. Untuk pelaku sudah kami amankan, itu hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 di pukul 14.00 yang dimana pada saat unit reskrim Polsek Tambora melaksanakan patroli rutin. Mereka melintas di jalan Jembatan 2 dan melihat ada satu orang laki-laki yang mirip dari CCTV pada saat di TKP pencurian sepeda motor. Setelah itu, unit reskrim Polsek Tambora mengamankan pelaku tersebut dan melakukan interogasi. Setelah dilakukan interogasi bahwa pelaku inisial SN memang benar yang melakukan pencurian sepeda motor yang berada di Jalan Tambora 3, RW 3, RT 3. Untuk motor korban itu masih pengembangan dari keterangan pelaku. Motornya dijual di daerah Angke dengan harga 2.500.000 untuk kebutuhan sehari-hari. Dan untuk pelaku kami jerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pelaku dijerat pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Pemirsa, Anda masih bersama Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, aparat kepolisian menangkap seorang wartawan gadungan di Kabupaten Lampung Timur, Lampung yang diduga memeras ketua kelompok tani di 6 desa. Dalam aksinya, pelaku mengancam akan memberitakan proyek irigasi jika uang puluhan juta yang diminta tidak dipenuhi.
Inilah rekaman video saat aparat kepolisian melakukan penangkapan terhadap seorang pria berinisial AS yang merupakan wartawan gadungan di Kecamatan Raman Utara, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Penangkapan dilakukan petugas setelah menerima laporan adanya aksi pemerasan disertai pengancaman yang dilakukan pelaku terhadap kelompok tani yang terlibat dalam program percepatan peningkatan tata guna air irigasi di 6 desa. Pemerasan ini dilakukan pelaku dengan mengatasnamakan diri sebagai wartawan yang kemudian meminta sejumlah uang kepada para korban. Jika permintaan ini tidak dipenuhi, pelaku mengancam akan mengangkat permasalahan proyek irigasi ke dalam pemerintahan bersama rekan-rekannya. Petugas mengamankan barang bukti uang tunai senilai 20 juta rupiah serta bukti transfer sebanyak 18 juta rupiah. Rekap 308 Polsek Raman Utara, Lampung Timur mendapatkan informasi bahwasanya ada kejadian yaitu pemerasan dengan ancaman yang dilakukan oleh diduga mengaku-ngaku sebagai awak media kepada para ketua P3 TGAI atau ketua program percepatan peningkatan tata guna air irigasi yang berada di wilayah Raman Utara. Kemudian meminta sejumlah uang dengan total 39 juta, yaitu yang 15 juta ditemukan di TKP tunai, kemudian 5 juta ditemukan di dalam amplop, kemudian bukti transfer ke rekening pelaku senilai 18 juta. Atas perbuatannya, pelaku dijerat menggunakan pasal tentang pemerasan disertai ancaman dan terancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, 2 pelaku begal sadis yang menyasar seorang pedagang sayur keliling di wilayah Kabupaten Serang, Banten ditangkap tim gabungan Satreskrim Polresta Serang Kota dan Polsek Padarincang. Modus pelaku melempar korban dengan batang pohon, lalu merampas barang berharga milik korban. Tim gabungan unit Jatanras Satreskrim Polresta Serang Kota dan Polsek Padarincang menangkap 2 pelaku begal berinisial AC dan BU yang sebelumnya nekat membegal seorang pedagang sayur keliling di Jalan Kebon Sedang, Desa Cisaat, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Tersangka BU dan AC berhasil diamankan di kediamannya. Kepada penyidik kepolisian, keduanya mengaku nekat melakukan aksi begal karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Aksi pembegalan sadis ini terjadi pada Jumat dini hari lalu saat korban hendak berangkat menuju pasar. Pelaku yang ternyata sudah lebih dahulu memantau rutinitas harian korban sejak 3 hari sebelumnya, bersembunyi di balik semak-semak, kemudian melempar batang pohon saat korban melintas. Setelah korban terjatuh, pelaku merampas tas dan telepon genggam milik korban. Oke, jadi pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2026 di dini hari, kita melakukan penangkapan terhadap 2 pelaku pencurian dengan kekerasan yang terjadi di Jalan Kebon Sedan, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang. Pak, itu 2 orang pelakunya, Bang? Ya, untuk 2 orang pelaku masih warga Kecamatan Padarincang. Inisialnya siapa, Pak? Inisialnya yang pertama adalah berinisial AC dan yang kedua adalah berinisial BU. Ini begalnya pakai apa, Bang, dia, Bang? Bisa. Jadi korban ini setiap harinya berjualan sayuran keliling. Jadi korban berbelanja ke pasar. Berbelanjanya itu di jam 4 subuh. Jadi ada salah satu pelaku yang mengetahui aktivitas dari korban setiap harinya. Kemudian dilakukan perencanaan dan dilakukan, jadi si pelaku ini memotong, ya, menurut keterangan dari pelaku memotong 2 batang pohon, kemudian 2 batang pohon pisang tersebut dijatuhkan sehingga mengenai korban, ya? Jok motor korban. Kemudian korban terjatuh, lalu tas yang berisi uang dan HP diambil oleh pelaku. Kedua tersangka saat ini mendekam di rumah tahanan Polresta Serang Kota. Keduanya dijerat dengan pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP baru dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, 3 terduga pelaku pencurian rumah kosong di Rawa Barat, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan diamankan petugas keamanan.
Ketiga pelaku dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru guna proses pemeriksaan. Viral 3 pencurian di rumah kosong dibotaki rambutnya oleh petugas keamanan RW 07 Rawa Barat, Kebayoran Baru. Petugas keamanan mempergoki mereka saat sedang berpatroli keliling lingkungan. Menurut salah satu satpam, ketiga pelaku kepergok saat mencokel pintu rumah yang ditinggal pergi penghuninya. Untuk menghindari amukan warga, ketiganya diamankan di pos dan dibawa ke Polsek Metro Kebayoran Baru. Ya, semalam kita mengamankan terduga pelaku mau membobol rumah di daerah Ciragil, sekitar 3 orang. Oke, perannya Kita terpantau dia bertiga jalan kaki. Petugas patroli kebetulan kok mencurigakan. Kemudian petugas koordinasi dengan tim untuk melakukan pengecekan. Yang 2 orang 23, yang 1 orang sekitar 25-26 lah. Amankan supaya tidak terjadi sesuatu. Untuk mempertanggungjawabkan aksi kejahatannya, para pemuda menjalani proses hukum di kepolisian. Di lingkungan RW 07 Rawa Barat kerap terjadi pencurian kendaraan bermotor dan jambret HP. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Pandeglang berhasil membongkar sindikat peredaran uang palsu di Kabupaten Pandeglang, Banten. Dalam pengungkapan kasus ini, pihak kepolisian menangkap 1 orang tersangka serta menyita barang bukti uang palsu dalam mata uang rupiah dengan nilai total mencapai 45 juta rupiah lebih. Pengungkapan kasus kejahatan ekonomi ini berawal dari adanya hasil penyelidikan intensif yang dilakukan oleh tim Satreskrim Polres Pandeglang. Polisi kemudian bergerak cepat dan berhasil menangkap 1 orang tersangka berinisial HA, DE di wilayah Kecamatan Pandeglang. Dari hasil penangkapan tersebut, petugas menyita barang bukti berupa uang palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 457 lembar atau setara dengan Rp45.700.000. Terduga pelaku HADE diketahui merupakan seorang residivis atau mantan narapidana dalam kasus yang sama. Satreskrim Polres Pandeglang telah mengamankan salah satu terduga pelaku pengedar uang palsu yang mana berinisial HD, usia kurang lebih 46 tahun. Kita amankan di Terminal Kadupaten. Awalnya kami mendapat informasi bahwa akan adanya transaksi berkaitan pengedaran uang palsu. Setelah kita dalami, ditemukan orang tersebut membawa uang kurang lebih sebesar Rp45.700.000. Dalam bentuk pecahan apa itu, Bang? Berapa? Saat kita temukan, uang tersebut berada di dalam tas dan di dalam plastik hitam dengan nominal Rp45.700.000 dengan pecahan Rp100.000. Setelah kita amankan, yang bersangkutan kemudian kita bawa ke Satreskrim Polres Pandeglang untuk dilakukan pemeriksaan. Setelah itu pun kita melakukan koordinasi dengan pihak bank umum terdekat, kemudian dilakukan pengecekan oleh pihak bank secara 3D, diraba, dilihat dan diterawang, dan juga dilakukan dengan menggunakan mesin otomatis serta ultraviolet. Dinyatakan bahwa uang tersebut diragukan keaslian. Dari hasil pemeriksaan sementara ini, dia di Pandeglang baru kali ini, tapi memang sebelumnya yang bersangkutan memang residivis juga dengan pidana yang sama. Atas perbuatannya, tersangka HADE kini kembali dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang. Pelaku kini terancam hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, rela berkorban untuk sang kekasih yang mendekam di balik tingginya tembok penjara. Seorang wanita muda nekat menyelundupkan narkoba saat berkunjung ke rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat. Untuk mengelabui petugas, pelaku menyembunyikan 15 butir pil ekstasi di dalam gumpalan tisu seolah bekas pakai.
Dalam rekaman kamera CCTV, wanita muda ini terlihat berjalan penuh percaya diri dengan langkah kaki tegas saat mendatangi rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat siang tadi. Beberapa pintu pemeriksaan barang bawaan bagi pengunjung telah dilewati dan tinggal melalui pemeriksaan badan atau body checking. Di ruang ini, wanita dengan rambut kuncir itu tak berhasil lolos karena kecurigaan petugas dengan gerak-gerik pelaku yang terus menggenggam gumpalan tisu. Setelah diperiksa, rupanya gumpalan tisu seolah bekas pakai itu berisi 3 plastik klip diduga berisi narkoba jenis pil ekstasi. Dari hasil interogasi sementara, wanita berinisial GG mencoba menyelundupkan 15 butir pil ekstasi untuk UK, sang kekasih yang mendekam di rutan Salemba karena kasus narkoba. Rasa cinta yang teramat dalam membuat GG rela berkorban menyelundupkan barang haram untuk pujaan hatinya. Pihak rutan Salemba menduga pola pemesanan narkoba dilakukan narapidana saat pelaku berkunjung di waktu sebelumnya, karena di dalam rutan dipastikan tidak ada lagi telepon genggam ilegal untuk berkomunikasi. Berinisial GG mendaftarkan diri pada layanan kunjungan tatap muka. Yang bersangkutan bermaksud untuk mengunjungi salah satu warga binaan kami yang berinisial UK. Petugas kami mencurigai gerak-gerik saudari GG yang terlihat terus menggenggam erat selembar tisu di tangannya. Berbekal kewaspadaan tinggi, petugas kami dengan tegas meminta pengunjung tersebut meletakkan tisu di atas meja untuk dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Setelah tisu tersebut diperiksa dan dibuka lipatannya, petugas kami menemukan 3 bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 15 butir pil berwarna hijau yang kami duga merupakan barang terlarang jenis narkotika. Kini pasangan sejoli yang sempat terpisah oleh tingginya tembok penjara dapat bersama untuk sementara waktu karena keduanya akan diserahkan ke Polsek Cempaka Putih untuk menjalani pemeriksaan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian nekat kembali terjadi di wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten. Kali ini seorang pelaku dengan berani menggondol telepon genggam di lingkungan markas komando Satuan Polisi Pamong Praja, Pandeglang. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV yang memperlihatkan detik-detik seorang pria memasuki area Makopol PP Pandeglang. Dengan memanfaatkan situasi di kala anggota jaga sedang beristirahat, pelaku terlihat berjalan mengendap-endap di sela-sela anggota Pol PP yang sedang tertidur pulas. Hanya dalam hitungan detik, pelaku berhasil menggasak 1 unit handphone milik salah seorang petugas yang tergeletak sebelum akhirnya kabur meninggalkan lokasi. Aksi pencurian tersebut baru diketahui pada pagi harinya setelah korban menyadari barang berharga miliknya telah raib dari tempat semula. Korban yang merasa curiga langsung memeriksa rekaman kamera pengawas yang terpasang di dinding ruangan. Masing-masing memiliki, gitu. Ada 3 handphone yang ada, cuma yang diambil yang 1. Nah, jadi yang tergeletak di meja itu yang diambil. Yang 2 itu nggak diapa-apain sama dia. Bahkan kendaraan roda 2 pun standby di depan itu nggak ada masalah kan, gitu. Nggak diambil. Peristiwa pencurian di dalam markas aparat ini kini sudah resmi dilaporkan kepada pihak kepolisian. Rekaman kamera pengawas CCTV tersebut kini menjadi barang bukti penting bagi petugas kepolisian untuk mengidentifikasi identitas pelaku guna pengungkapan kasus lebih lanjut. Dari Pandeglang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Setelah diperiksa secara intensif, Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan peneror bom di SDN Serengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, tersangka yang merupakan orang tua murid menebar teror lantaran tersinggung dengan pihak sekolah yang memintanya untuk tidak membayar biaya seragam. Peneror bom yang juga mengancam akan meledakkan SDN Serengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan pada hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS hari Senin lalu ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka dilakukan setelah pria berinisial MY diperiksa secara intensif oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Sebelumnya, MY yang merupakan orang tua murid ditangkap petugas di rumahnya di Gang Kidan Serengseng Sawah Jagakarsa beberapa jam setelah mengirim pesan teror bom ke pihak sekolah. Dari hasil pemeriksaan, perbuatan ini dilatar belakangi ketersinggungan tersangka kepada pihak sekolah. Pria berusia 34 tahun ini tidak terima ketika pihak sekolah memintanya untuk tidak membayar seragam sekolah, mengingat kondisi perekonomiannya yang kurang mampu.
Kepada penyidik, tersangka mengaku bersalah dan tak menyadari jika perbuatannya membuat pihak sekolah panik hingga tim Gegana Brimob serta Densus 88 anti teror harus turun ke lokasi. Dari kejadian ini, dari keterangan tersangka itu merasa kesal pada salah satu pihak sekolah sehingga melampiaskan perbuatan ini. Dan pemeriksaan kembali, sebenarnya tersangka tidak menyadari bahwa apa perbuatannya akan menjadi seheboh ini. Dan kemudian dari pemeriksaan juga si tersangka itu merasa menyesal atas kejadian yang telah dilakukan. Sementara menurut keterangan RT setempat, MB yang tak memiliki pekerjaan tetap sering meneror warga dengan ancaman bom hingga aparat kepolisian sempat turun tangan. Bukan hanya warga biasa, ketua RT di lingkungan tempat tinggalnya pun tak luput diteror. Saat mengirim pesan teror ke sekolah hari Senin lalu, terduga pelaku sempat mengantar anaknya di hari pertama masa pengenalan lingkungan sekolah. Ternyata teror itu kan sempat ke saya, ke warga saya gitu. Teror nama saya sempat jelek di lingkungan karena di teror yang aneh-aneh lah. Misalnya saya melecehkan wanita, ibu-ibu gitu. Ternyata saya enggak. Tapi terornya juga bom, Pak, atau bukan? Kalau teror bom itu beberapa tahun yang lalu di salah satu rumah warga saya sempat ada teror bom juga. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Ia akan dijerat pasal 600 dan 601 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana minimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, 4 orang tewas dalam kecelakaan beruntun yang terjadi di Jalan Jamin Ginting, Deli Serdang. Informasinya sesaat lagi di Kilas Peristiwa Catatan Kriminal. Kecelakaan melibatkan 9 kendaraan, yakni 1 truk Fuso, 2 truk Colt Diesel, 5 minibus, dan 1 sepeda motor terjadi di Jalan Jamin Ginting kilometer 4445 di depan rumah makan Garuda Grand Hill, Desa Sukamakmur, Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, Jumat 17 Juli 2026 pagi. Kabid Humas Poldasu, Kombes Ferry Walintuna, saat dikonfirmasi mengatakan kecelakaan diduga lantaran truk Fuso bermuatan galon air mineral mengalami remblong saat melaju dari arah Tanah Karo menuju Medan. Truk kemudian menabrak 8 kendaraan di depannya, termasuk 1 sepeda motor. Akibat kecelakaan ini, 4 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 8 korban lain mengalami luka-luka. Sebagian korban menjalani perawatan di puskesmas dan sebagian lain dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan. Seluruh korban berhasil dievakuasi, sementara pengemudi truk Fuso yang diduga menjadi penyebab kecelakaan diamankan di Polsek Pancur Batu guna menjalani pemeriksaan. Seluruh kendaraan yang terlibat kecelakaan dievakuasi ke tepi jalan sehingga arus lalu lintas dari arah Medan maupun Tanah Karo kembali berjalan lancar. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Inilah video amatir aksi tawuran yang terjadi di tengah ruas Jalan I Gusti Ngurah Rai, Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Minggu 19 Juli 2026 pagi. Kedua kelompok remaja ini saling serang menggunakan kayu dan batu. Beberapa di antaranya bahkan membawa senjata tajam. Warga sekitar mengatakan kedua kelompok remaja ini tiba-tiba saja saling serang saat kondisi lalu lintas sedang ramai. Akibat tawuran ini, sejumlah kendaraan berhenti agar tidak terkena imbas aksi tawuran. Peristiwa tawuran, Pak. Di mana itu, Pak? Di sekitaran Jalan Terusan I Gusti Ngurah Rai. Itu anak mana? Tahu nggak? Kalau anak mana kemananya kurang tahu, Pak. Ini tawuran diperkirakan remaja atau pemuda? Remaja, anak-anak tanggung. Ya. Tapi bawa apa aja dia, Pak? Bawa sajam. Panjang-panjang tajamnya. Apa lagi, Pak? Batu, lempar-lempar batu. Ini permasalahannya apa sih, Pak?
Kalau permasalahannya kita kurang paham dah. Tapi emang sering terjadi tawuran di sekitar sini. Mungkin janjian di media sosial, saling ejek. Nah, disinilah sering terjadinya itu. Ada korban nggak tadi? Korban kayaknya nggak ada. Tadi gimana Pak? Bikin kemacetan gimana? Wah, macet kedua arah. Ya, untuk para remaja, khususnya orang tua, coba tolong ingatkan kepada anak-anaknya, jangan sampai ikut-ikut tawuran karena sangat merugikan. Kedua kelompok yang tidak diketahui dari mana asalnya ini diduga saling ejek di media sosial dan berjanjian bertemu untuk tawuran. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Dalam video amatir milik warga terlihat kobaran api membakar kapal yang tengah bersandar di dermaga mangrove Kali Adem, Muara Angke, Pluit Penjaringan, Jakarta Utara pada Minggu pagi. Posisi kapal yang berdekatan dengan kapal lain membuat api menjalar ke kapal lainnya. Alhasil dalam tidak lama, api melalap sedikitnya 3 kapal yang ludes terbakar. Diketahui 2 dari 3 kapal yang terbakar tengah dilakukan dalam perbaikan. Satu lainnya kapal yang sudah tidak digunakan. Diketahui api pertama kali muncul dari salah satu kapal yang terbakar, diduga penyebabnya akibat hubungan pendek arus listrik dari salah satu kapal yang juga tengah diperbaiki dekat dengan pemukiman tersebut. Kami menerima informasi kebakaran ini gelombang 8.37, anggota kami langsung menuju TKP. Ternyata yang terbakar adalah kapal yang sedang docking. Dugaan sementara diakibatkan korsleting listrik dari kabel yang dari pemukiman, dan saat ini kita sedang melakukan pemadaman dengan menggunakan pipol agar tidak meluas. Kesulitan sendiri kita untuk akses masuknya Pak, unit kita 4.000 liter dan 10.000 itu tidak bisa masuk karena aksesnya sangat sempit sekali. Begitu kami kesulitan untuk menuju TKP. Untuk korban jiwa nihil, dan kapal 3 kapal merambat ke kapal yang satu. Kita mengerahkan unit ke 12 unit, 7 unit pompa dan 5 unit pendukung. Untuk personelnya kurang lebih 70 orang. Api berhasil dipadamkan setelah dikerahkan sedikitnya 12 unit mobil pemadam dan 65 personil ke lokasi kebakaran. Kasusnya kini ditangani oleh pihak terkait termasuk Polsek Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pencarian hari keempat terhadap korban tenggelamnya KM Nurul Salsa di perairan sebelah barat Pulau Polasi, Kabupaten Kepulauan Selayar, akhirnya membuahkan hasil. Kelima korban ditemukan dalam kondisi selamat oleh sebuah kapal nelayan yang sedang melintas. Saat ditemukan, mereka terlihat mengapung di atas laut sambil berpegangan pada rompong atau rubah ikan. Mendapat laporan tersebut, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Makassar langsung mengarahkan KN SAR Kamajaya untuk melakukan intersep atau penjemputan terhadap para korban. Adapun identitas kelima korban selamat yakni Siti Amang 55 tahun, Andi Samad 62 tahun, Aseng 23 tahun, serta 2 remaja dan anak-anak Diska 7 tahun dan Sri Adita 17 tahun. Kami melaporkan perkembangan hasil operasi SAR hari keempat KLM Nurul Salsa yang tenggelam di perairan Selayar, di mana pada pukul 18:10 waktu Indonesia Tengah, Tim SAR gabungan menerima informasi dari Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Provinsi Selatan, Bapak Haji Andi Irwan Darmawan Aras, bahwa 5 korban ditemukan oleh kapal nelayan Sinar Makwangi 4 di sekitar 30 nautical mile dari Pulau Matalang, arah selatan. Dan saat ini korban tersebut dalam perjalanan menuju kapal SAR Kamajaya yang Lego Jangkar ada di sana, karena akan dilaksanakan
atau akan dibawa ke Pelabuhan Benteng untuk dilaksanakan pemeriksaan kesehatan dan pendataan. Di mana kelima korban tersebut, 1 orang berjenis kelamin laki-laki dan 4 orang berjenis kelamin perempuan. Untuk korban sendiri, dari 25 yang hari ini dilaksanakan pencarian dan sudah didapatkan 5 orang, berarti tinggal 20 orang. Dan rencananya besok akan kami laksanakan operasi SAR di hari kelima pada pukul 7.00 local time. Telah menemukan keponakan saya namanya Sri Ardita. Dan dengan selamat, alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Serta timnya ya. Terima kasih banyak. Untuk memaksimalkan proses pencarian korban, area penyisiran kini diperluas. Tim SAR gabungan mengarahkan KN SAR Kamajaya dan juga KN SAR Pacitan, KN SAR Punta Dewa milik Basarnas, serta KRI Marlin milik TNI Angkatan Laut. Selain itu, pencarian juga dilakukan melalui udara dengan menggunakan pesawat intai milik TNI Angkatan Udara. Sebelumnya, KM Nurul Salsa diketahui membawa total 78 penumpang. Dari jumlah tersebut, 57 orang dinyatakan selamat, 1 orang meninggal dunia, dan 25 orang lainnya masih dalam proses pencarian. Dari Kabupaten Kepulauan Selayar, jurnalis Simpo TV melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, lupa mencabut kunci kontak motor milik pekerja pemasangan jaringan internet atau Wi-Fi digasak maling di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Petugas berhasil menangkap pelaku saat tengah berpatroli keamanan. Inilah detik-detik kamera pengintai CCTV merekam jelas aksi pencurian sepeda motor yang terjadi di kawasan Tambora 3, Jakarta Barat. Seorang pelaku pencurian sepeda motor menyasar sepeda motor pekerja pemasang jaringan internet atau Wi-Fi yang sedang bekerja di rumah pelanggannya. Pelaku dengan leluasa membawa lari motor korban karena kunci kontak motor masih menempel. Berbekal rekaman CCTV ini, petugas berhasil menangkap pelaku saat tengah melakukan patroli di kawasan Jembatan 2 Tambora. Kapolsek Tambora, Jakarta Barat, AKP Wahyu Hidayat mengatakan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait keberadaan motor korban yang telah dijual oleh pelaku senilai 2,5 juta rupiah di kawasan Angke. Saudara AZ bersama dengan rekan kerjanya berangkat ke Jalan Tambora 3, RT 3 RW 3. Di sana dia melaksanakan pekerjaan yaitu pemasangan WiFi. Setibanya di lokasi, motor yang dikendarain oleh korban diparkir tidak jauh dari tempat korban melakukan pemasangan WiFi. Selama beberapa menit mereka bekerja, rekan dari korban memberitahukan korban bahwa motor yang dikendarai korban yaitu Honda Vario warna putih merah telah hilang di tempat mereka parkir. Setelah itu, korban bersama rekannya meminta bantuan warga setempat melakukan pengecekan CCTV yang berada di TKP. Setelah dilakukan pengecekan, terlihatlah 1 orang mengambil sepeda motor milik korban yang dimana motor tersebut lupa kunci kontak yang dicabut oleh korban pada saat melakukan pekerjaannya. Untuk pelaku sudah kami amankan, itu hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 di pukul 14.00 yang dimana pada saat unit reskrim Polsek Tambora melaksanakan patroli rutin. Mereka melintas di jalan Jembatan 2 dan melihat ada 1 orang laki-laki yang mirip dari CCTV pada saat di TKP pencurian sepeda motor. Setelah itu, unit reskrim Polsek Tambora mengamankan pelaku tersebut dan melakukan interogasi. Setelah dilakukan interogasi bahwa pelaku inisial SN memang benar yang melakukan pencurian sepeda motor yang berada di Jalan Tambora 3
RW 3 RT 3. Untuk motor korban itu masih pengembangan. Dari keterangan pelaku, motornya dijual di daerah Angke dengan harga 2.500.000 untuk kebutuhan sehari-hari. Dan untuk pelaku kami jerat pasal 476 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Pelaku dijerat pasal 476 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kendaraan bermotor atau curanmor masih menjadi salah satu tren kejahatan tertinggi yang sangat meresahkan masyarakat. Kelalaian pemilik kendaraan saat memarkirkan motor seringkali menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku untuk beraksi hanya dalam hitungan detik. Untuk melindungi sepeda motor dari intayan komplotan pencuri, berikut beberapa tips yang bisa dilakukan. Tips yang pertama pemirsa, selalu kunci stang kendaraan ke arah kanan saat memarkirkan sepeda motor. Tips selanjutnya pemirsa, gunakan perangkat pengaman tambahan atau kunci ganda pada kendaraan. Tips berikutnya pemirsa, pastikan sudah mencabut kunci kontak dan menutup lubang magnetis sebelum meninggalkan sepeda motor. Tips yang keempat pemirsa, pilih lokasi parkir yang aman, resmi dan berada dalam jangkauan kamera CCTV. Tips yang terakhir pemirsa, pasang teknologi pengaman modern seperti alarm sensor gerak atau alat pelacak GPS pada motor Anda. Demikian beberapa tips ampuh amankan sepeda motor dari intayan pencuri. Ingat pemirsa, kelalaian kita adalah kesempatan bagi pelaku kejahatan. Tetap waspada dan jangan pernah lengah. Pemirsa, demikian rangkaian informasi catatan kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dea Mulya pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal berikutnya.